bersujud dan Welcome back to my channel, Mr. Sam Course. How are you? Are you fine? I'm fine. I hope you are fine ya. Saya harap kamu baik-baik saja. Oke, untuk kesekian kalinya sudah lesson 20 untuk vocabulary-nya. Jadi saya harapkan kalian sudah mulai memakai bahasa Inggris untuk percakapan sehari-hari. Nggak perlu takut ya. Bekal yang saya berikan sudah cukup untuk berbicara sehari-hari. Ya, sudah waktunya. It's time. It is time. Sudah waktunya. It's time for you to practice your English. Ya, sudah waktunya berbicara bahasa Inggris, latihan bahasa Inggris. Ya, sambil kita terus belajar dan terus belajar lebih banyak, lebih dalam lagi. Seperti yang saya bilang tempo hari, sampai kalian bisa berkorban dengan kata-kata apapun dalam bahasa Inggris. Oke? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut ke vocabulary berikutnya untuk menambah perbendaharaan kata dan grammar. Hari ini saya akan mengajarkan grammar untuk adjective comparison yang part kedua, rule number 3 sama rule number 4. Oke, let's go. Listen and repeat. Number 1, all. Number 2, archipelago. Number 3, area. Number 4, barn. Number 5, air. Number 6, butter. Number 7, church. Number 8, cold. Number 9, copper. Number 10, country. Number 11, safe. Number 12, fresh. Number 13, high. Number 14, Indonesia. 15, ink. 16, island. 17, Java. 18, language. 19, mosque. 20, mountain. Okay, discuss one by one ya. All semua, nothing special, tidak ada yang spesial. All students, semua murid. Number 2, archipelago, kepulauan. Indonesia is a archipelago country. Indonesia adalah negara yang berkepulauan, jadi pulaunya banyak. Area, daerah, nothing special juga. Barn, lumbung padi. Ya, kalian sudah tahu semua lumbung padi, tumbuh tempat menyimpan padi. Air, udara. Butter, mentega. Church, gereja. Cold, bisa dingin, bisa pilek. I feel cold, saya merasa dingin. I get cold, saya kena pilek. Bisa juga, ya. Jadi cold bisa pilek, bisa dingin. Couple, lembaga, nothing special. Country, negara. Safe, aman. Fresh, segar atau baru. Ya, misalkan this chicken is fresh. Ayam ini segar, masih baru. Ya, baru. Misalkan kalau kita makan di suatu restoran fast food cepat saji, bisa kita tanya ini yang stay overnight, yang sudah overnight, yang sudah 1 malam, atau yang masih baru, still fresh, fresh from the oven, masih baru dari oven misalkan. Segar juga bisa, the air is fresh, udaranya segar. Terus high, tinggi. Indonesia is a country, negaranya. Indonesia negaranya ya. Kemudian ink, tinta. Island, pulau. Java, Jawa. Language, bahasa. Mosque, masjid. Ada yang mengatakan pronunciation-nya mosque. Harusnya mosque, yang betul itu mosque. Belakangnya pakai K. Terus mountain, gunung. Oke? Let's go to grammar. Oke, seperti yang tempo hari saya ajarkan adjective
Adjective comparison. Yang tempo hari saya ajarkan rule number 1 sama rule number 2. Sekarang kita pakai rule number 3 sama rule number 4. Oke. Yang ketiga ya. Itu kalau 2 syllables terus ended in er, y, le, itu kalau bilang lebih komparatif itu plus er, superlatif plus est. Padahal menurut rule number 2, kalau lebih dari satu suku kata harusnya pakai more sama the most. Tapi untuk perkecualian dua suku kata dan akhirnya er, y sama le, er, y sama le itu nggak pakai more sama the most, tapi pakai er sama est. Contohnya sampel ya. 2 syllable happy misalkan, happy bentuk regulernya ya. Kalau lebihnya happy again. Bentuk apalnya the happiest. Kemudian yang akhirnya y, le, er, clever. Cleverer than, the cleverest. Kemudian yang akhirnya me, simple. Simpler than, the simplest. Oke, contohnya dalam kalimat. Contoh dari kalimat misalkan dia laki-laki, pakai kata lain lagi aja supaya lebih banyak contoh kalimatnya. Katanya Jakarta lebih berangin daripada Surabaya. Jadi positifnya Jakarta is windier than Surabaya. Karena kata dasarnya itu windy. Dua suku kata windy dan akhirannya y. Jadi kita pakai peraturan nomor 3. Jadi Jakarta is windier dari Surabaya. Sama kalau negatifnya tidak ya bilang Jakarta is not. Windier dari Surabaya. Kalau nanya ya sama, isnya di depan aja. Is Jakarta windier dari Surabaya. Ini contoh-contohnya. Untuk contoh yang lain lagi, yang superlatif misalkan dia adalah wanita yang paling cantik. Cantik kata dasarnya di sini saya nggak pakai beautiful. Beautiful termasuk 3 dan beautiful masuk aturan nomor 2.
Saya pakai pretty. Oh, pretty sudah. Clever, simple. Oke, kita bapak pretty. Pretty belum dipakai. Pretty. Yang lanjutannya Y. She is the prettiest woman. Negatifnya sama. She is not the prettiest woman. Tanyanya, is she the prettiest woman? Prettiest. Kalian yang bentuk paling selalu diikuti dengan the. Ya, kalau lebih, kalau dibandingkan dengan yang lain harus pakai the. Oke, we go to rule number 4. We go to rule number 4. Rule number 4. Ending. Jadi berakhiran dengan N. Example-nya misalkan bored, more bored than, the most bored. Jadi bentuk komparatifnya ini bentuk superlatifnya. Ada lagi ashamed, more ashamed than, the most ashamed. Jadi untuk yang at ending berakhiran at, kita nggak peduli, we don't care. Mau one syllable, mau two syllables, mau three syllables, pokoknya kalau ending dengan at itu harus pakai more sama the most. Ya, kalau satu harusnya ada peraturan nomor 1, tapi enggak. Bored satu syllable harusnya itu peraturan nomor 1. Border kalau peraturan nomor 1, tapi enggak, kita pakai more bored than, most bored. Ashamed dua suku kata harusnya itu peraturan nomor 2, tapi enggak, kita pakai more ashamed than, most ashamed. Ya, contohnya example. Dia perempuan lebih lelah daripada kamu. She is more tired than you. Negatifnya sama, ditambah is not, she is not more tired than you. More tired. Questionnya, isnya bila depan, is she more tired than you? Kemudian contoh yang satu lagi superlatif, saya adalah orang yang paling
lelah, paling lelah sudah, paling bosan. Positifnya I am the most bored person. Orang person yang most bored. Negatifnya sama. I am not the most bored person. Questionnya sama, M-nya taruh depan. Am I the most bored person? Oke, ini semua jadi sudah lengkap. Rule number 1, 2, 3, 4. Kalian harus menghafalkan peraturan itu, karena peraturan 1, 2 kita nggak cukup cuma menggunakan peraturan 1, 2, karena nanti ada 3, 4 perkecualian yang harus kita pakai juga peraturan itu. Ya, jadi 1, 2, 3, 4 kalian harus tahu. Nanti in the next channel saya akan berikan latihan secara acak, dan juga saya akan berikan latihan juga bagaimana kalau kombinasi adjective comparison kita kombinasi dengan models. Misalkan saya harus lebih pandai, harusnya pakai mas, lebih pandai comparison. Gabungkan gimana? Ya masnya pakai to be, karena adjective comparison, adjective itu kan kata sifat, harus pakai to be. Jadi he must be clever, something like that. Nanti di channel berikutnya saya akan in the next meeting saya akan memberikan latihan secara acak, ya, dari adjective comparison sama grammar sebelumnya, tapi saya juga kombinasikan, gabungkan supaya kalian enggak bingung, supaya kalian lebih hebat, ya, lebih lancar lagi, lebih bisa membuat kalimat tanpa ragu-ragu lagi, ya, seperti yang sebelum-sebelumnya. Untuk yang ikuti saya channel untuk yang ikuti Mr. Sam Course ini, channel Mr. Sam Course ini dari awal A1, A2 terus ikuti saja, ya, ikuti terus dan tekun. Dan now it's time for you to practice. Jadi don't worry, jangan khawatir, ngomong aja. Kalau ada yang perlu bantuan kalian dimanapun kalian melihat ada yang perlu bantuan, kalian maju, dicoba membantu mereka untuk berbicara bahasa Inggris. Atau kalau mau ada kesempatan berlibur Bali, bisa coba berbicara dengan mereka. Tapi ingat ya, jangan dilihat bulenya, karena yang bule bisa bahasa Inggris dengan baik ya, bule yang dari negara asalnya. Ya, jangan sampai nanti orang dari Rusia kita anggap bisa ngomong bahasa Inggris, kemudian Inggrisnya amburadul, kita anggap kita punya Inggris jelek. Jangan, ya. Dan meskipun bulenya sendiri dari negara asalnya, kalau mereka tidak belajar atau mereka not educated, tidak terpelajar, grammarnya mereka juga mess up, berantakan juga. Ya, jadi pokoknya ikutin aja apa yang telah dipelajarin, yakinlah bahwa itu yang benar. Ya. Yang kedua, untuk yang baru ikut, ya, yang baru ikut yang belum bisa, ikuti dari awal A1, A2 secara teratur, ya, nggak usah tergesa-gesa, secara teratur. Kan YouTube tidak akan tutup, kan tetap ada, ya, dan ini saya terus berlanjut. Saya akan terus mengisi acara ini, mengisi channel ini, supaya kalian semua bisa mencicipi juga bahasa Inggris, ya, dari pengajaran saya, dan supaya kalian juga bisa berbicara bahasa Inggris dengan baik, ya. Dan untuk yang baru ikut tapi yang sudah bisa, ikuti dari A1 juga, ikuti saja secara santai. Mungkin ada kata-kata saya atau tambahan-tambahan dari saya yang berguna atau mungkin yang kalian belum pernah dengar, ya, itu untuk tambahan pengetahuan. Oke.
That's all for now. Itu saja sampai saat sekarang ini. Good luck, goodbye, see you next channel, see you next meetings. Jadi good luck, semoga beruntung dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ya, don't forget to subscribe, share, like, and comment. See you, bye bye.